Kita baca Kejadian pasal 40. Kejadian 40 mulai ayat 1 sampai 23 kita baca. Sesudah semuanya itu terjadi bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu, maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada satu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tahan tuannya itu, "Mengapakah hari ini murkamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu ku lepas pres ke dalam piala Firaun. Kemudian ku sampaikan ke piala ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di siapapun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan itu." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan makan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah apa pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, cerita ini berada di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Pada saat kita membaca
Alkitab. Di dalam kitab Tuhan mengisi hatinya berada di dalam banyak cerita dan kisah ada di dalam kitab suci. Dan kami sudah membaca banyak kali kitab suci ini. Dan di sini yang penting adalah dua orang muncul, seorang juru minuman dan kedua adalah juru roti. Dan dua-duanya bersama berbuat permasalahan dan dosa kejahatan kepada tuannya Firaun. Dan satu ketika satu orang hidup kembali dan keluar dibebaskan, dan seorang lagi yang lain digantung dan dibunuh. Kira-kira katanya kejadian ini tertulis sebelum Al-Masih 1491. Dan ini adalah kasus yang jauh lebih sebelum dari ditulis kejadian. Kejadian ini ditulis oleh Musa pada saat mereka keluar dari Mesir. Pada saat itu, orang-orang Israel mereka menjadi hamba dari Mesir sekitar 430 tahun. Dan sebelumnya, mereka keluar dari Mesir, ada cerita ini, Yusuf menceritakan arti mimpi juru minuman. Tetapi juru roti, juru minuman, dia sudah lupa tentang Yusuf. Dan setelah 2 tahun kemudian, Yusuf mengingat kembali tentang Yusuf dan kasih tahu kepada Firaun. Akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan setelah 2 tahun kemudian, Yusuf memanggil kakaknya. Jadi setelah Yusuf mengartikan mimpi itu, 4 tahun kemudian, kakak-kakak dari Yusuf datang ke Mesir. Setelah itu 430 tahun lalu orang-orang Ibrani keluar dari sana, dan itulah saatnya kitab ini ditulis. Jadi dari pengertian mimpi sampai penguasa di Mesir 2 tahun. Setelah 2 tahun lagi panggil keluarganya dan tambah 430 tahun untuk keluar dari Mesir. Jadi sebelum 1490 tahun tambah 434 tahun. Jadi sudah lama sekali kitab suci ini tertulis. Pada saat itu masih belum ada kata Yesus Kristus, dan mereka tidak sama sekali tahu tentang Yesus Kristus. Tetapi Tuhan telah menceritakan tentang Yesus melalui kitab suci, dan dia akan mati di atas kayu salib. Ini orang berdua, juru minuman dan juru roti, ini berduanya berbuat dosa terhadap tuannya. Bagaimana juru minuman dapat hidup kembali dan juru roti dibunuh? Memang pikiran ini berdua sangat-sangat berbeda. Pada saat Tuhan Yesus sebelum mati dan perjamuan terakhir itu, dan Tuhan Yesus membagikan roti, katanya ini adalah tubuh yang untuk kamu. Dan kasih anggur, dan Tuhan Yesus berkata, minumlah ini. Inilah darah aku mencurahkan untuk dosamu. Jadi oleh sebabnya itu, kami melayani perjamuan suci. Kita membagikan roti dan minum anggur. Roti adalah tubuh Yesus Kristus yang dibunuh di atas kayu salib, dan anggur berartinya darah Yesus mencurahkan untuk kita semua. Dan sebelum hal itu terjadi, Tuhan telah berkata
tentang roti dan anggur di Kejadian pasal 40. Dan apa yang penting di bagian cerita ini adalah kedua orang ini dua-duanya pegawai dari raja, dan ini berdua berbuat kejahatan dan dua-duanya ditahan di penjara. Dan mereka berdua bermimpi, dan apa Yusuf mengartikan adalah juru minuman akan ditinggikan dan mengembalikan jabatannya seperti dahulu. Dan kepada juru roti, setelah 3 hari kemudian kamu akan digantung. Saya sudah melihat bagaimana Yusuf menceritakan ini, mengartikan ini, tapi saya tidak bisa mengerti bagaimana Yusuf bisa mengartikan dengan cerita ini, bisa mengartikan ini dalam 3 hari hal itu akan terjadi. Bagaimana dengan pendengaran cerita dari juru roti, dia akan digantung dan mati. Bagaimana dia tahu ini? Dan dalam hatiku saya harus mengetahui hal itu. Tapi saya masih kurang tahu, masih kurang mengerti. Terus saya membaca Alkitab terus dan menerus. Dan akhirnya apa yang saya menemukan adalah inilah cerita yang Tuhan menulis ribuan tahun sebelumnya tentang Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari dosa. Ini kedua pegawai dari raja. Mereka berdua berbuat dosa. Nah, ini berdua ditahan di penjara. Dan satu orang bermimpi dikatakan akan diselamatkan, atau yang lain adalah dikutuk dan mati. Jadi dengan anugerah Tuhan, Tuhan juga memberitahukan hikmah untuk mengetahui apa arti ini. Sebelumnya saya masih kurang tahu. Sekarang ini banyak orang mengikuti gereja, dan permasalahan terpenting yang terbesar adalah permasalahan dosa. Dan Kejadian 40 menjelaskan bagaimana kita menerima pengampunan dosa. Dan hampir semua orang tidak tahu bagaimana mereka akan menerima pengampunan dosa. Dengan masalah ini mereka masih belum terang. Dan akan tetapi tidak ada orang yang tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa kita. Tetapi juga jarang ada orang, susah mencari seseorang mempunyai kepastian dosanya telah dihapuskan di atas kayu salib dengan darah Yesus Kristus. Pada saat saya tinggal di Padong sudah lama sekali, malam pertama saya pindah di situ, saya menghisap gas dan hampir mati. Untuk pindahan kami terlalu capek dan tertidur. Tapi anak perempuanku yang cantik itu, Unsu, dia memulai menangis. Jadi saya terbangun. Saya berkata kepada istriku, kenapa anak ini menangis terus? Katanya istri gak tahu apa alasannya, dia hanya menangis tanpa alasan. Lalu istriku usahakan tidurkan anakku lagi. Sekitar 1 jam kemudian, anak ini memulai menangis lagi. Lalu saya terbangun lagi, saya merasa agak menyebalkan gitu. Kenapa dia menangis lagi? Istriku berkata, oh itu tidak apa-apa, kenapa dia tanya, nggak tahu ini. Tidak sama sekali ada yang masalah di sana. Setelah membuka lampu, istriku keluar dari kamar, membuka pintu kamar untuk ke kamar kecil. Nah, pada saat itu kami sewa satu tempat, dan kalau kita membuka pintu langsung di luar, jadi dimasukkan angin yang dingin ke dalam kamar. Lalu istriku terjatuh tiba-tibanya. Inilah gejala pada saat kita menerima hisap dari batu ara. Akhirnya kami bisa mengetahuinya.
Di dalam kehidupanku, anak perempuan dan laki-laki melakukan banyak pekerjaan bagiku. Kalau anakku Unsu tidak menangis waktu itu, ya kami sekeluarga akan pasti mati malam hari itu. Jadi saya harus keluar dengan menggendong anakku dan keluar, tapi pasti saya akan jatuh. Jadi saya mendorong anakku dekat pintu, lalu saya suruh, tolonglah kami, tolonglah kami. Jadi rumah di sampingnya yang penyewa itu juga datang bertanya ada apa. Oh, kami menghisap asap dari batu bara. Sampai oke, baik, Kak, dia bantu. Jadi sekarang walaupun sampai sekarang saya berpikir ulang merasa syukur karena waktu itu banyak orang meninggal dunia karena menghisap asap dari batu bara. Lalu kami meminta tidur di rumah sampingnya, rumah tetangganya, dan dia menyala lampu biar kami bisa tinggal inap sana. Lalu kemudian keesokan harinya mereka tahu bahwa aku pendeta, mereka kaget. Lalu saya memberitakan Injil kepada keluarganya, mereka semua menerima pengampunan dosa. Jadi dengan seperti begitu, kami hidup setiap hari dengan berbahagia. Beberapa hari kemudian, pendeta dari tetangga akan datang. Katanya kenapa Anda tidak datang di gereja? Dan tetangga kami berkata, ya, tetangga baru ini adalah pendeta. Kami menerima pengampunan dosa melalui khotbahnya. Dan dia tanya, kalau menerima pengampunan dosa artinya kamu tidak punya dosa? Iya, kami tidak punya dosa. Katanya tidak ada yang benar, tidak sama sekali tidak. Bagaimana mungkin Anda bisa berkata Anda orang benar? Tidak masuk akal, kata pendeta itu. Lalu pendeta kunjung ke tempat saya. Saya izin mereka masuk. Waktu itu saya awal 30-an. Kelihatannya Pak Pendeta itu sekitar awal 60-an. Jadi suami istri Bapak Pendeta dan penatua 4 orang datang. Dan terus dia berkata, apa kamu tidak punya dosa, tidak berbuat dosa? Apakah kamu terbang? Dia terus berkata, tidak sopan begitu. Dan saya tanya balik kepada Pak Pendeta itu, apakah Pak Pendeta masih berdoa untuk meminta pengampun dosa? Ya, pasti semua orang harus berdoa begitu, katanya. Jadi, iya, saya tidak tahu apa yang saya berkata. Lalu saya memulai kata lagi, Pak Pendeta, kalau ada seseorang yang meminta pengampunan dosa, apakah dia sudah menerima pengampunan dosa atau masih orang berdosa? Apa? Maksudmu apa? Oh, dia tidak tahu apa yang dia harus berkata. Ya, Pak Pendeta berkata apa? Anda masih meminta berdoa pengampunan dosa, artinya masih punya dosa kan? Dia tidak bisa menjawab. Dan saya berkata lagi, kalau seseorang yang tidak menerima pengampunan dosa, bagaimana dia bisa menerima Roh Kudus? Apa? Apa lagi? Dia tanya lagi. Jadi saya berkata ulang, Pak Pendeta, tanpa Roh Kudus, apakah orang itu bisa mengerti firman Tuhan? Dan kalau orang yang tidak dapat mengerti firman Tuhan, bagaimana bisa melayani? Percakapan itu selesai pada saat itu. Ya, ini bukan hal-hal yang tertawa, tapi hampir semua pendeta-pendeta saat ini juga berdoa untuk minta ampun. Di 1 Yohanes pasal 1 ini berkata, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, di sini apa yang Tuhan berkata, kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita.
Jadi ini kelihatannya dengan pengakuan orang dapat menerima pengampunan. Tetapi kita harus mencari sisi yang lain. Kalau kita mengaku dosa dan sudah cukup menerima pengampunan, ya apa gunanya kematian Yesus di atas kayu salib, kan? Ya, tinggal pengakuan itu cukup. Kalau begitu, kenapa Tuhan Yesus mati? Yang kedua, dosa ini tidak akan diampuni oleh perbuatan kita. Kalau begitu, Tuhan Yesus tidak perlu datang di bumi ini. Di Yohanes pasal 1 ayat 9 ini berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita memahami dengan salah bahwa terasa apa? Dengan pengakuan kita akan menerima pengampunan. Tetapi tidak begitu. Jadi kita tidak boleh melihat satu sisi dari firman Tuhan saja. Kalau dengan tinggal pengakuan dapat menerima pengampunan dosa, Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Jadi apa yang penting adalah dengan persoalan ini, untuk mengetahui soal ini, saya membaca banyak Alkitab. Dan pada saat saya membaca Imamat pasal 4 tentang persembahan korban karena dosa, saya dapat mengerti apa arti ini. Di persembahan korban karena dosa di Imamat pasal 4 ini memberikan banyak berkat bagiku. Saya sesungguh ingin mencari cara bagaimana kita menerima pengampunan. Ada yang berkata dengan berbahasa roh menerima pengampunan. Ada yang lain menerima api-apian. Ada yang berkata aku berpuasa. Ada banyak macam ceritanya. Ini memang semua kata-kata dari manusia. Tetapi apa katanya Alkitab berkata tentang pengampunan? Itulah sesungguh yang saya mau mengetahui. Sebagai seorang pendeta, saya harus menjelaskan kepada jemaat, kan? Jadi saya ingin mengetahuinya. Tahun 1962, saya dapat mengetahui bahwa dosaku telah dihapuskan, diampuni oleh darah Yesus Kristus. Aku percaya itu dan menerima pengampunan dosa. Tapi itu, masih kurang untuk penjelasan. Jadi saya mau tahu melebihinya. Jadi saya membaca Alkitab. Dalam pembelajaran Alkitab, pembacaan Alkitab, saya ingin mengetahui dengan pas dan mau menjelaskan kepada jemaat. Jadi terus saya membaca seterusnya. Dari Kejadian sampai Wahyu, membaca ulang banyak kali. Ya, memang membaca banyak kali, tapi sering hanya melewati saja. Satu ketika, saya menemukan persembahan karena dosa di Imamat pasal 4. Nah, inilah bagaimana orang dapat menerima pengampunan dosa. Di situ ada 4 macam persembahan korban karena dosa. 1, kalau imam berbuat dosa. Kalau semua orang Israel berbuat dosa. Yang ketiga, kepala-kepala suku berbuat dosa. Yang keempat adalah seorang masyarakat, seorang rakyat dia berbuat dosa. Ini ada 4 macam. Jadi saya membaca keempat persembahan korban seorang diri rakyat jelata karena aku sendiri adalah begitu. Imamat 4 ayat 27 katanya, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, ia akan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukannya kepadanya. Nah, di sini apa yang penting adalah bagaimana kita menerima pengampunan.
harusnya pertama kali memberi hak untuk menerima pengampunan dosa. Bagaimanapun kita mau menerima pengampunan, tetapi kalau orang yang masih belum berbuat, mereka tidak bisa menerima pengampunan. Dan kedua, kalau mereka sudah berbuat dosa, kalau dia tidak sadar bahwa dia berbuat dosa, dia tidak merasa kebutuhan menerima pengampunan dosa. Pada saat dia berbuat dosa, lalu diberitahukan untuk perbuatannya itu, lalu dia dapat mempersembahkan korban karena dosa. Tetapi seseorang yang tidak berbuat dosa atau masih belum sadar, dia masih belum bisa mempersembahkan, kan? Lalu dia harus membawa seekor kambing betina yang tak bercela. Karena upah dosa adalah maut. Dan Imamat 17 ayat 11 ini berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Katanya apa? Darah mengatakan pendamaian. Ibrani 9 ayat 20 kedua, katanya, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22 berkata, jadi tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tidak karena dosa dihapuskan karena pengakuan, pertobatan yang lain-lain. Kita sudah berbuat dosa dan harus diberitahukan perbuatan kejahatan itu. Nah, pada saat dia sadar dia berbuat dosa, jadi orang ini baru menjadi orang yang kualifikasi mempersembahkan korban karena dosa. Tapi Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Kalau kita hanya lihat ayat ini dengan pengakuan, kita akan menerima pengampunan. Ya kan? Seperti ayat 9 berkata, kalau kita mengaku dosa, kita akan menerima pengampunan. Tetapi sebelumnya ayat 7 ini berkata, jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka lalu dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi pada saat persyaratan dicukupi tentang itu darah Yesus Kristus, lalu kalau kita berbuat dosa dan diberitahukan itu, dan semua hukuman terjatuh kepada Yesus Kristus, dan dengan itu semua dosa telah dihapuskan, dengan iman kepadanya itu kita menerima pengampunan. Tapi banyak orang masih kurang tahu dengan susunan-susunan itu, hanya melihat ayat Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, mereka akan kira dengan pengakuan akan menerima pengampunan. Artinya apa? Dosa kita tidak hanya diampuni karena hanya pengakuan dosa, tetapi karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib. Dengan iman itu kita mengaku dosa, dengan iman darah Yesus kita menerima pengampunan. Dan banyak orang hanya berpikir dengan cuma tinggal pengakuan dosa dan menerima pengampunan. Dan jadi mereka terus mengaku dosa, lalu berbuat dosa lagi. Akhir-akhirnya mereka menganggap diri adalah masih orang berdosa. Bulan April dan Mei kemarin, pada menjadi corona ini sudah berkembang cepat, kan? Dan ada beberapa negara sudah banyak orang meninggal dunia.
Dan pemerintah susah untuk menangani jenazah juga. Seperti begitu banyak orang sudah meninggal dunia. Memang Korea tidak separah begitu. Ada yang meninggal tetapi tidak sejumlah besar daripada negara yang lain. Setiap orang meninggal dan tidak sama susah cari peti untuk menguburkannya. Seperti begitu banyak orang meninggal. Dan banyak orang terasa takut kepada kematian. Pada saat mereka takut kepada kematian, permasalahan terbesar kepada orang-orang ikut gereja adalah kiranya kalau saya meninggal, apakah saya sudah bisa masuk kerajaan surga? Pada saat itu mereka menyesal, ya sudah tidak mempersembahkan seperpuluhan, tidak menjaga ibadah minggu, dan atau berbohong. Ini semuanya menjadi menyakiti hatinya. Aku berbuat yang perzinahan, yang lain-lain, itu akan menunjukkan dosa. Akhirnya banyak orang berada di dalam hati yang tertakut. Saya menerima anugerah dari Tuhan. Setelah saya menerima pengampunan dosa tahun 62, setelah itu saya membaca Alkitab terus. Lalu saya diberitahukan bagaimana dosa aku diampuni dengan baik-baik. Akhirnya saya sudah bisa percaya dengan baik. Sejak kecil saya melihat banyak orang meninggal dunia di pinggir jalan. Dan dengan ini saya sendiri dan banyak orang terasa takut untuk kematian. Pada saat tahun 2012, saya kunjung negara Ghana dan ketemu Pak Presiden. Nah, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, saya mengobrol sama Pak Presiden. Beliau, Bapak Presiden John Atta Mills, dia dianggap kira saya dia adalah seorang yang murni dan baik sekali. Dan dia mengasihi kepada Yesus Kristus. Dan kata beliau kepada aku adalah, dokter khusus mengobati saya sudah lama, tapi gejala-gejalaku tidak akan diperbaiki. Kiranya aku tidak akan tinggal lama. Katanya, kemungkinan 5 hari mungkin saya tidak bisa hidup lagi. Tapi dalam hatiku ada kesulitan. Ini kesulitan apa, Bapak Presiden? Saya tanya. Katanya beliau, aku ini dihargai orang Kristen yang beriman di antara presiden-presiden dan juga mengikuti ibadah minggu selalu, tetapi aku sendiri masih mempunyai dosa. Aku masih menerima pengampunan dosa, kata Bapak Presiden itu. Lanjut dia, pada saat saya meninggal, aku masih belum menerima pengampunan dosa. Akhirnya saya tidak akan masuk kerajaan surga, kira saya begitu. Saya baru ketemu dia. Dia tidak sama sekali tahu tentang aku, siapa orang ini, pendeta Oxford Park. Karena ibu negara kunjung acara kami untuk memberi sambutan dan dengar khotbah saya satu sesi. Lalu diminta olehnya berdoa untuk Pak Presiden. Lalu saya datang istananya dan ketemu dia. Sekarang Presiden meninggal dunia. Dan dia dihormati dan dihargai oleh masyarakat. Tapi di depan kematian, dia masih belum pasti untuk kerajaan surga. Apa yang menyakiti adalah banyak orang-orang Kristen juga begitu. Sungguh berdoa dan membaca Alkitab, menginjili terasa baik. Tapi tidak sama sekali ada orang yang tidak berbuat dosa. Dan kadang mereka berpikir tentang dosa.
Kadang-kadang ada beberapa perempuan, mereka selalu terasa dosa karena aborsi yang mereka berbuat itu. Terkadang hamil karena keadaannya mengaborsi, tapi itu sendiri dianggap pembunuhan. Jadi oleh karena itu ada banyak orang merasa susah, menyakiti hati dirinya sendiri. Selain itu, banyak orang susah dan beribadah dan berdoa karena dosa-dosa yang mereka berbuat. Walaupun begitu, masih mereka berada di dalam kesulitan. Jadi bulan Mei sebelumnya, kepada banyak-banyak negara yang ada banyak kematian terjadi karena virus ini, saya ingin memberitakan Injil kepada mereka. Jadi awalnya kami memutuskan membuat acara penginjilan online 90 menit khotbah kali 11 sesi. Dan Tuhan mengizinkan ini bisa disiarkan banyak negara di seluruh, banyak orang dapat dengarkan. Kami pun terheran. Pada saat khotbah-khotbahku telah disiarkan itu, nah pada saat itu disiarkan di stasiun di Brasil, dalam singkat waktunya, sudah 5.000 komentar berada di sana. Dan orang-orang pegawai di stasiun mereka kaget. Sudah lama sekali mereka kerja dalam stasiun siaran televisi, tapi itulah pertama kali mereka menemukan banyak komentar. Apa yang saya merasa tersentuh adalah mereka yang merasa susah karena kematian dan dosa, dan mereka mencatat komentar bagaimana mereka menerima dan yakin pengampunan dosa. Dan stasiun-stasiun di Brasil mereka terheran juga. Siapakah ini pendeta Oxford? Siapa pendeta ini? Jadi berikutnya kami membuat press conference dengan para stasiun-stasiun di situ. Lalu saya dengar bahwa mereka sudah sampaikan 99 stasiun yang lain untuk dengarnya. Apa yang saya terasa syukur adalah banyak sekali orang terasa susah karena dosa dan terhadap kematian. Mereka menerima pengampunan dosa. Tuhan menggunakan aku orang ini yang tidak dapat dipergunakan, tetapi Tuhan mengalahkan hal-hal yang hebat ini. Saya merasa syukur sekali. Dan di situ ingin sekali mengundang saya ke sana. Saya memberi jawab bahwa pada saat selesai COVID ini pasti akan datang. Dan dengan itu banyak orang dan banyak pendeta pun menerima pengampunan dosa. Untuk mengajar para pendeta-pendeta itu, kami membuat Cyber Theology School di Amerika. Dalam 1 minggu sudah 1.000 lebih orang mendaftar. Kami sekarang melayani dalam 2 bahasa, Inggris sama Espanyol. Lalu kami sedang menerjemahkan dalam 6 bahasa yang lain. Kiranya kalau ini sudah diterjemahkan dalam 6 bahasa, sekitar 10.000 orang lebih akan masuk. Dan para pendeta-pendeta dapat bisa mendengarkan dan belajar bagaimana menerima pengampunan dosa dan kehidupan orang-orang jemaat kudus dan memberitakan Injil juga. Kemarin
Saya bertemu online dengan seorang sinode dari Ghana. Katanya dia akan menerima pendeta yang lulus dari STT kami. Dan dia pun suruh kepada semua pendeta di gerejanya masuk ke STT kami. Dan banyak pendeta dari India pun mempersiapkan untuk masuk ke STT kami. Jadi apa yang penting adalah, dan apa yang sayang sekali adalah, sudah ada banyak sekali. Sudah ternyata kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Dan John Wesley dan Martin Luther juga, mereka berkata keras, pergerakan-pergerakan terbesar terjadi olehnya, tetapi iblis sudah mengerjakan dan mencampurkan Injil ini. John Wesley itu awalnya dia pergi ke Amerika menjadi misionari. Lalu dia kalah dalam pelayanan misi dan balik ke Inggris. Lalu dia mengunjungi satu gereja yang kecil di Jalan Aldersgate di Inggris. Hanya dia duduk di belakang. Dan di depannya ada seorang membaca buku yang tulis oleh Martin Luther tentang ceramah Roma. Waktu itu John Wesley dapat yakin bahwa dosanya telah diampuni. Mulai saat itu John Wesley memulai menginjili. Ya, John Wesley dia sendiri seorang pendeta. Dan dia, oleh karena dia memberitakan Injil, semua gereja Inggris usirkan dia. Dan John Wesley sering dipanggil pendeta yang ada di atas kuda. Karena dia selalu naik di atas kuda dan ketemu 2 orang, 3 orang akan memberitakan Injil seterusnya. Jadi dia menerangi, memberitakan Injil, kita menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus. Dan dia sesungguh berusaha dan dipanggil Metodis. Metodis adalah seseorang yang pengusaha rajin sekali, ya kan? Tapi gereja itu juga tidak lama tahan, tetapi Injil itu menjadi mengeru. Mereka pun berkata 1 Yohanes ayat 1 pasal 1 ayat 9, mengaku dosa dan menerima pengampunan, dan berkata begitu saja. Dan Tuhan mau berkata melalui Kejadian pasal 40, sebelum Tuhan Yesus datang minimal 2000 tahun yang lalu, mau memberitakan Injil kepada kita. Memang juru minuman dia berbuat dosa, tapi dalam mimpinya menemukan pohon anggur bertunas dan berbunga dan berbuah, itu sudah baik pres dan membawa kepada Firaun. Jadi setelah kita berbuat dosa, kita menjadi orang berbuat dosa, apa yang kita harus membawa kepada Tuhan? Hanya membawa darah Yesus Kristus. Tuhan tolong melihat darah ini. Darah ini adalah darah Yesus Kristus untuk dosaku di atas kayu salib. Apakah dosaku telah diampuni oleh darahnya? Ya, itulah kita harus percaya. Dengan itu, Tuhan mengampuni dosa juru minuman. Melainkan juru roti. Ya, benar sekali. Pada saat kita merayakan perjamuan suci, kita menghargai tubuh Yesus Kristus dan membagikan roti dan menghargai darahnya untuk membagikan anggur, kan?
Dan 3 bakul berisi penganan, ini berarti 3 hari. Jadi 3 hari akan datang ini, kamu akan digantung dan dibunuh dan burung-burung akan makan dagingmu. Kenapa? Ini diartikan begitu dari mimpi juru roti. Ada 3 bakul berisi penganan. 3 bakul berarti 3 hari. Ya, tinggal dia mengandai kepada darah Yesus Kristus dan tubuh Yesus Kristus, maju kepada Tuhan, itu sudah cukup sekali. Tetapi juru roti ini berarti kepada seseorang yang dia tidak hanya memandang Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib saja, tetapi kiranya dia ada kekurangan daripadanya. Mungkin aku harus menambah sesuatu yang lebih baik. Jadi dia mempersiapkan berbagai-bagai makanan untuk Firaun. Dibuat olehnya sendiri kan. Jadi dari dalam pandangannya Tuhan, dia meletak berbagai makanan di atas penganan, yaitu tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus itu juga cukup sekali untuk pengampunan dosa kita. Walaupun Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tapi ada yang beberapa yang mengantar kepada perbuatan dirinya sendiri. Ini maksudnya. Saat ini banyak orang melakukan kehidupan rohani seperti juru roti. Kita tidak sama sekali mempunyai apa saja untuk menerima pengampunan dosa. Hanya mengenal kita berbuat dosa dan lalu percaya darah Yesus Kristus di atas kayu salib untuk dosa kita, untuk pengampunan dosa kita. Itu saja. Tetapi banyak orang berpikir kita harus berusaha sesuatu melebihinya karena dosa kita. Seperti yang berkata, aku berpuasa 40 hari. Itu hal yang bagus sekali. Iya, memang tidak sama. Jarang ada orang yang berpuasa 40 hari kan? Saya sering berkata kepada istriku, aku mau ke suatu tempat untuk berdoa sekitar 1 minggu. Dan saya datang di tempat dan berpuasa. Sekitar 3 hari saya merasa lapar sekali. Dan juga saya mempunyai banyak tugas. Ya udah, doa ini sudah cukup. Saya akan pulang. Jadi saya pulang ke rumah. Dan istri kata, oh kamu pulang cepat ya? Oke, aku sibuk jadi pulang cepat. Dan istri bilang, iya saya tahu Anda akan datang cepat, pulang cepat. Memang puasa sepanjang hari itu, ya 40 hari itu susah sekali kan? Dulu saya pernah itu, tapi dalam berpuasa dan dalam doa 3-4 hari itu, tapi kiranya apa? Ada banyak tugas saya harus melakukan, jadi berhenti dan masuk kehidupan biasa lagi. Saya tidak baik untuk berpuasa. Saya mencoba banyak, tapi tidak secukup lama 40 hari itu kan? Memang berpuasa 40 hari dalam doa itu hal yang hebat. Dan mereka mau itulah bagus. Walaupun begitu, masih kurang dari kayu salib. Kalau seseorang membantu kepada anak-anak yatim sepanjang seumurnya, tapi masih kurang dari kayu salib. Darah Yesus di atas kayu salib dan tubuhnya harus berada di paling atas. Tetapi orang menurunkan perbuatan Yesus di bawah dan menaikkan perbuatan baik dirinya sendiri, dan mereka yang berpuasa 40 hari melayani kepada anak-anak yatim, dan mereka menaikkan perbuatan diri di paling atas biar dilihat oleh Tuhan. Kalau kita tidak tahu tentang arti kejadian 40, banyak orang berpikir kita harus melakukan sesuatu untuk dibenarkan. Dan banyak orang meninggikan apa yang mereka
berbuat yang baik dianggap baik kepada Tuhan, tetapi mereka akan dibinasakan. Sampai sekarang banyak gereja ditipu oleh iblis. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita dengan darah dan tubuhnya. Dan kiranya mereka ada kurang. Jadi mereka harus berpuasa, berdoa, dan mempersembahkan, dan berbuat ini dan yang lain-lain. Dan akhirnya mereka akan menerima berkat. Kiranya mereka begitu. Itu adalah kehidupan rohani seperti juru roti. Tuhan memberi anugerah kepada kami bahwa khotbah yang bulan Mei 11 sesi kali 90 menit ini sudah disiarkan 276 stasiun di seluruh dunia. Sudah 1 miliar orang lebih dari dunia mendengarkan. Dan hampir semuanya mendengarkan khotbah itu menerima pengampunan dosa. Akhir-akhirnya, saya terasa bahagia sekali. Kenapa Tuhan pakai aku, orang ini, untuk kerja keras besar ini? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini? Saya terasa syukur dan terima kasih seterusnya. Semakin banyak saya berpikir, saya tersentuh, terharu oleh Tuhan. Dan juga 1 minggu sebelumnya, saya ketemu banyak tokoh-tokoh Kristen di dunia, beberapa mantan presiden, dan beberapa menteri, dan juga beberapa orang-orang politik yang terkenal. Dan juga akhir-akhirnya ini ketemu banyak para pendeta, berkali puluhan pendeta kumpul bersekutu bersama-sama dan selalu menyatakan bagaimana darah Yesus Kristus menyelamatkan aku dari dosa. Selain ini, tidak sama sekali ada Injil yang lain bisa memberi pendamaian dalam hati kita. Memang benar sekali, kita semua berusaha untuk Tuhan. Kita sudah mempersembahkan untuk Tuhan. Kita mempersembahkan diri dan melayani Tuhan. Dan oleh karena Tuhan ada banyak penganiayaan dan kesulitan. Itu bagus, benar. Tetapi itu semuanya bukan apa-apa. Kemungkinan kita terasa kecewa, tetapi membandingkan dengan darah Yesus tadi, darah Yesus Kristus itu bukan apa-apa. Jadi kita harus meninggikan darah Yesus Kristus saja. Karena darah Yesus Kristus itulah yang mengampuni dosa kita. Sekarang banyak gereja meninggikan perbuatan manusia daripada darah Yesus Kristus. Jadi untuk orang-orang menerima pengampunan dosa, hanya memandang darah Yesus Kristus, mengingat tubuhnya, itulah yang kita butuh untuk pengampunan dosa. Tapi banyak orang-orang Kristen akhir-akhir ini, mereka memutuskan aku akan masuk kerajaan surga atau tidak sesuai dengan perbuatan mereka dirinya sendiri. Karena aku berbuat dosa, jadi harus menambah sesuatu yang lebih baik, harus bertobat, harus mengaku. Itulah yang mereka berpikir sekarang. Tetapi kita tidak sama sekali dapat mengampuni dosa kita oleh perbuatan dirinya sendiri. Ya, semoga kita semua berusaha kepada Tuhan dan mengerjakan untuk syukur hati Tuhan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Tapi banyak orang lebih daripada mengerjakan mulai dengan syukuran hati, tetapi karena dengan ini mereka mungkin masuk kerajaan surga, mungkin diampuni dosa. Kalau begitu, itulah hal-hal yang jahat sekali. Itulah sama dengan
berbagai-bagai makanan yang di atas penganan di atasnya. Jadi menutupi penganan itu tidak akan dilihat oleh Tuhan. Jadi jarang ada orang yang hanya mencari darah Yesus Kristus untuk dibenarkan. Melainkan mereka selalu berusaha berbaik yang lain-lain untuk diberkati. Banyak orang berpikir begitu. Kalau masa depan setelah saya meninggal dunia, saya tidak tahu masa apa akan datang. Tetapi Tuhan menurunkan, menghancurkan Injil ini dan mengangkat, meninggikan perbuatan manusia. Jadi para tua itu, majelis itu penuh dengan anugerah Tuhan. Pendeta itu adalah seorang yang rohani sekali. Dia bagus imannya. Tetapi saudara, semua segala cerita itu tidak berarti tanpa darah Yesus Kristus. Untuk kita menerima pengampunan dosa, kita harus merasa puas hanya oleh darah Yesus. Jadi dengan ribuan tahun yang lalu, Tuhan telah berkata melalui cerita juru minuman dan juru roti. Dengan cerita ini, Tuhan sungguh mau berkata dan menyatakan kepada kita tentang juru minuman dan juru roti. Juru minuman ini tidak sama sekali melakukan apa-apa, tinggal membawa anggur kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan, aku berbuat dosa, tetapi darah Yesus telah mengampuni dosaku. Darah Yesus Kristus membuktikan pengampunan dosaku. Setelah dia mimpi ini, 3 hari kemudian dia dapat kembali jabatannya. Dan 3 bakul penganan itu juga berarti tubuh Yesus Kristus, tubuh yang di atas kayu salib untuk kita manusia. Dan untuk tubuh Yesus, semua dosa kita telah dihapuskan. Tapi orang itu tidak bisa percaya itu. Jadi dia kira apa? Aku harus menambah sesuatu yang baik. Dan mereka berusaha melakukan yang baik. Tetapi yang penting adalah tidak sama sekali ada yang kita berusaha untuk menerima pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus cukup sekali. Kejahatan apa saja, dosa apa saja, perbuatan yang kotor apa saja, tetapi darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah menghapuskan semuanya untuk sempurna. Pada saat kita memandang perbuatan diri, memang kita tidak sama sekali mempunyai standar menilai perbuatan kita kan. Semua orang mempunyai standar masing-masing. Jadi mereka menganggap berbuat baik, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, mungkin masuk kerajaan surga. Kiranya begitu. Tapi inilah yang ajaran yang doktrin, ajaran yang paling banyak melawan kepada Tuhan. Banyak yang bernyanyi, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Walaupun begitu, mereka masih berpikir darah Yesus masih belum cukup menghapus dosanya dan mengaku orang berdosa. Betapa menyakiti hatinya Yesus Kristus dengan kata itu. Ya, aku telah mengampuni dosamu dengan darahku. Sudah mengampun dosamu, kamu telah dikuduskan, dibenarkan. Tetapi ada yang berkata kepadaku bahwa aku sesat karena menceritakan ini. Kejadian 40, kita dapat melihat bahwa semua dosa kita tidak akan diampuni oleh perbuatan kita dirinya sendiri, tetapi hanya oleh anugerah Yesus Kristus. 'Jangan berusaha lagi karena dosamu. Jangan 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 berusaha lagi karena dosamu. Jangan
berbuat sesuatu dengan rajin, tetapi tidak perlu itu semuanya. Tapi percaya kepada Yesus, darah Yesus kayu salib itu sudah cukup sekali. Kalau kita melayani ibadah gereja dengan baik-baik, menjaga, membantu orang-orang yang anak-anak yatim, tapi itu masih kurang dari darah Yesus Kristus. Masih kurang dari darah Yesus di atas kayu salib. Tuhan mengerjakan banyak yang heran bahwa mengizinkan kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang susah karena COVID dan sudah banyak orang menerima pengampunan dosa. Dan semoga firman ini, Injil ini akan disampaikan kepada semua bangsa, semua suku, biar mereka menerima pengampunan dosa. Dan di dalam gereja kami ada 72 komsel, dan juga setiap komsel rata-rata 100 orang masuk online retreat dan menerima pengampunan dosa, dan mereka tetap berdiri di dalam iman dan ingin memberitakan Injil juga. Apa yang kita dapat berkata adalah hanya oleh darah Yesus Kristus sudah cukup sekali mengampuni dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dosa apa saja yang orang berbuat, tetapi darah Yesus Kristus lebih kuat, lebih besar daripada pembuatan dosa itu, dan tinggal kita percaya itu saja. Setelah saya menerima pengampunan dosa, dan saya mencari semua bagian tentang pengampunan dosa, dan selalu menyaksikan firman ini kepada banyak orang. Dan aku akan menyaksikan ini di masa depan juga. Saya merasa syukur di depan Tuhan. Kita tidak sama sekali melakukan apa-apa, tetapi hanya oleh darah Yesus Kristus, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Saya merasa syukur dan mengembalikan kemuliaan kepadanya Tuhan. Mari kita berusaha bekerjasama untuk memberitakan Injil bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita oleh darahnya. Terima kasih banyak.